Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responsible parents, sekali lagi selalu berdoa semoga selalu sehat, penuh barokah dan penuh cinta. Wah. Hari ini kita akan lanjut di series kedua tentang bagaimana solusi untuk menangani adiktif tentang gadget yang banyak dialami oleh kita. Kenapa kita? Ya orang tua juga punya masalah yang sama, makin banyak yang teradiksi dengan gadget dan terutama untuk menangani anak-anak kita. Oke, kemarin di bahasan terakhir saya sudah mengatakan bahwa ternyata pola ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan itu kecenderungannya memang punya perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan saja kalau kita lihat atau kalau coba kita pertanyaan kita dulu, sebenarnya apa sih yang paling membuat mereka itu mengakses gadget dalam waktu yang panjang? Coba kita analisa. Kalau misalnya anak laki-laki itu bisa menghabiskan waktu main gadget dalam waktu yang panjang, itu biasanya menghabiskan waktu di mana? Di mana? Oke. Rata-rata, tidak semua tapi mayoritas diteliti ternyata banyak sekali yang punya waktu yang banyak dan rela menghabiskan waktu yang panjang di area games. Sebenarnya apa yang mereka cari? Kalau kita berusaha jadi seorang anak laki-laki terus ditanya, kamu kenapa bisa-bisanya bagian belajar kamu ngeluh, aduh pusing, aduh capek, tapi begitu main games dia begitu sumringah. Apa yang didapatkan di games? Apa yang didapatkan? Jawabannya biasanya tidak jauh dari menantang. Wah, ada tantangannya. Kita kalau belum menang sampai tahapan akhir tuh kayak ada penasaran ini apa sih? Kalau di PUBG itu ada chicken dinner. Kalau belum chicken dinner tuh kayaknya belum puas. Jadi sebelum itu tercapai. Terus nanti udah tercapai sekali, pengen naik tingkat dari levelnya silver ke levelnya gold, dari gold terus ke ace dan lain-lain. Pokoknya itu pencapaian itu adalah sebuah alasan kenapa mereka punya daya lebih kuat untuk bertahan lama dan ketergantungan dalam permainan mereka. Bahkan kadang-kadang saat mereka lagi fokus-fokusnya kita panggil itu mereka bisa nggak dengar. Kenapa? Karena memang secara fungsi telinganya, secara jasad telinganya nempel, tapi secara fungsi semua sarafnya sedang fokus terhadap apa yang dia lakukan. Jadi pendengarannya sedang fokus kepada gadgetnya, matanya visualnya sedang fokus visual, auditori, kinestetiknya sedang ada dalam tahapan fokus pada gamesnya. Dan anak laki-laki paling banyak menghabiskan waktu di sini. Hampir rata-rata sebagian besar anak laki-laki itu punya kecanduan di area games. Nah, tapi kalau kita teliti lagi, apa yang mereka dapetin? Mereka dapat di sana mereka dapat penghargaan berupa label-label kenaikan tingkat. Mereka juga dapat penghargaan sosial ketika mereka sudah dapat di level tertentu, sehingga pride-nya tumbuh, kepercayaan dirinya tumbuh. Yang kadang-kadang mereka sering ditanya sama teman-temannya, udah level apa? Baru silver. Silver doang, harusnya gold dong gitu kan. Jadi mencapai, gue harus dapat gold. Nanti setelah gold, ya cuma segitu doang, naik lagi terus. Jadi ternyata pencapaian permainan mereka begitu seriusnya mereka hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan sosial yang tinggi juga gitu loh. Karena memang sudah menjadi gaya hidup di antara beberapa anak-anak, hebat atau tidaknya dilihat dari level gamenya. Padahal kalau mereka sadar secara logika, semua gelar-gelar kebangsawanan dalam games itu tidak ada ijazahnya yang bisa dipakai untuk melamar kerja pada nantinya, kecuali menjadi seorang atlet e-sport. Tapi itu kan sebagian kecil persentasenya dibandingkan yang hanya main game, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, tapi tidak jelas karirnya mau kemana gitu ya. Oke, nah jadi anak laki-laki itu kan memang adrenalinnya segala macamnya punya pengaruh besar untuk menentukan mereka lebih suka sama tantangan, lebih suka sama games-games yang menantang, yang nembak, yang perang, yang kalau bisa mengalahkan menjadi pemenang gitu loh. Nah itu area-area di mana otak logis, otak menantang dan hormon-hormon adrenalinnya punya pengaruh yang besar. Dan ketika tercapai itu, maka dopamin akan membanjiri fungsi otaknya, dopamin akan membanjiri sel-sel saraf otaknya yang akhirnya membuat mereka merasa
mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka happiness, mereka dapat bahagia itu dari penghargaan sosialnya, dari tantangannya, dari penghargaan game itu sendiri. Coba kalau gamenya menang nggak menang, peringkatnya sama, nggak ada juara satu, nggak ada chicken dinner, nggak ada yang lain-lain, tentu nggak ada yang tertarik. Ternyata apresiasi maya seperti itu juga punya pengaruh besar dalam dunia psikologis anak laki-laki kita. Oke, tapi kalau perempuan biasanya kemana ya? Perempuan itu khas. Salah satu kekuatan sekaligus juga kelemahan tergantung dari bagaimana memanagenya dari seorang perempuan atau anak perempuan adalah amigdalanya itu diametral lebih besar. Amigdala itu otak tengah, midbrain. Otak tengah seorang anak perempuan atau perempuan itu lebih besar daripada otak laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu amigdala atau apa itu otak tengah? Amigdala itu adalah limbic system yang fungsinya sebagai pengatur akses terhadap emosional. Emosi itu sumbernya ada di otak tengah. Rasa, feelingly banget. Makanya kan ada ungkapan kenapa perempuan itu jauh lebih menggunakan perasaan, lebih dominan dibandingkan laki-laki. Tapi itu bukan berarti kemudian laki-laki pun nggak punya perasaan. Atau perempuan nggak punya pikiran. itu nggak bisa, logika begitu nggak bisa kita pakai, ayah bundaku sayang. Tapi kita bisa menggunakan sebuah pemahaman awam kita kalau ngelihat kenapa kok ya kalau perempuan itu lebih feelingly banget, lebih baperan. Kalau laki-laki kadang-kadang logis banget, semuanya diukur dengan sesuatu yang terukur. Ya kalau nggak terlihat jelas jangan percayalah, tapi perempuan tuh kadang-kadang omongan orang aja dipikirin gitu. Makanya kenapa anak-anak perempuan itu juga sangat mudah untuk dekat dengan akses sosial media. Makanya banyak sekali ketergantungan anak-anak perempuan kita itu ada di sosmed. Kenapa? Karena di sana zona emosional itu juga bermain dengan sangat derasnya. Makanya anak perempuan itu khas banget kalau misalnya dia lagi update foto, makanya dia tuh suka banget selfie terus diposting gitu kan, dan dia bahagia banget kalau begitu posting ada teman yang bilang bajunya cakep banget tuh, beli di mana? Itu mengawak-awak langsung melangit. Sedikit kalimat, bagus banget baju lo, ceria banget jilbab lo. Terus ditanya, kalau laki-laki kan dibilang bagus banget baju lo, biasa aja gitu kan. Kalau cewek tuh dibilang bagus banget tuh sampai bisa interaksi yang lain meskipun nggak kenal. Misalnya update jilbab, dia update terus dengan captionnya fresh gitu doang misalnya kan. Terus ada yang komen, jilbabnya bagus uga gitu kan, beli di mana tuh? Kalau perempuan itu punya keterampilan untuk menjelaskan lebih. Makasih sis, makasih. Terus dia juga bisa jelasin, suka ya, ini gue belinya di sini. Dia bisa menjelaskan toko apa dia beli, lewat online atau offline, di mana, harganya berapa, atau bahkan dia bisa sampai ke nanti kalau mau kita ketemuan aja, kita COD-an aja segala macamnya. Dia bisa menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan mendapatkan barang itu. Coba aja anak laki-laki kalau ditanya, topi lo bagus bro, beli di mana? Cari aja di Tokped gitu. Kita nggak akan mendapatkan penjelasan cukup panjang. Tapi kalau perempuan dia bisa menjelaskan dengan begitu panjangnya karena memang keterampilan verbalnya lebih tinggi daripada laki-laki, dan juga kepentingan untuk dihargainya cukup besar karena ingat amigdalanya lebih berfungsi dominan dibanding laki-laki. Makanya anak-anak perempuan yang kecanduan gadget itu terlalu nyandu banget karena dia tuh suka aja gitu loh. Makanya ungkapan-ungkapan perasaannya sering dia bisa tuangkan dalam sosial media. Tiba-tiba dia cuman upload foto yang dia foto cuman gelap hitam aja, ntar captionnya sangat baper banget, misalnya suasana hatiku di hari ini yang tak kunjung bisa aku definisikan, gitu kan, pusing, baper pokoknya. Nah, tapi itu nuansa itu secara psikologis juga membuat anak-anak perempuan kita bisa ngungkapin pendapatnya. Karena kita boleh jujur, gak semua anak bisa cerita apapun perasaannya ke nyokap bokapnya dong. Anak laki-laki, anak perempuan, coba sekarang makin sedikit toh yang bisa cerita sama mak sama bapaknya. Ya karena sebenarnya gak bisa disalahkan mereka juga, karena biasanya tidak semua orang tua juga mau mendengarkan dulu sampai selesai cerita anaknya sehingga menyimpulkan apa yang dirasakan oleh anaknya.
kita semakin kekurangan orang tua yang bisa membaca perasaan anak, sehingga algoritma dari gadget itu seolah-olah lebih bisa membaca apa yang anak-anak mau. Itulah yang dirancang oleh industrial reason atau industrial gadget untuk selalu meriset sebenarnya apa sih yang bikin mereka suka dan akhirnya bisa nagih lagi. Oh, ternyata seorang fitrah manusia itu suka dihargai. Maka kalau sudah mereka mencapai sesuatu, naikin peringkatnya. Kalau mereka sudah mencapai sesuatu, kasih hadiah berupa skin itu baju-baju yang makin keren gitu loh, Bun. Jadi anak-anak kita tuh kalahnya aja kadang-kadang dihargain loh, dapat uang koin, meskipun itu kan nggak pengaruh apa-apa, orang uang bohongan gitu kan. Tapi entah kenapa begitu mereka sudah main saja, mereka sudah dapat hadiah. Gak perlu menang saja mereka sudah dapat apresiasi, apalagi menang. Di situ akhirnya kan fitrah manusia berupa rasa ingin dipuji, diapresiasi, dilihat apa yang dilakukannya, lalu dikomentari dengan kalimat-kalimat yang memberdayakan buat putra-putrinya. Sebenarnya kan itu basic dasar fitrah yang dirindukan dan dia dapatkan lewat games. Akan jauh lebih mudah ketergantungannya kalau games lebih memfasilitasi dibandingkan ayah bundanya. Ya dong. Bayangin sebenarnya essential of problemnya ada di mana? Ada di kurang perhatian dan kurang apresiatifnya rumah terhadap anak. Itu akan semakin mempercepat pola ketergantungan. Apalagi bapak ibunya juga adiktif. Ya sudahlah, selesai masalahnya. Percakapan menjadi sangat jarang. Sekalinya ngomong pasti ribut belakangnya. Ada yang marah. Sekalipun kita harus membicarakan sesuatu sama anak pengennya santai, ujung-ujungnya malah pada berantem. Kenapa? Karena akhirnya kita sadar bahwa setiap orang itu sangat senang diapresiasi. Dan itu terjadi juga ketika anak laki-laki kita bisa punya waktu yang panjang untuk menghabiskan gamesnya, karena di sana dia selalu punya rasa untuk terus meningkatkan adrenalinnya karena selalu ada tantangan dan selalu ada apresiasi dari setiap perjuangan. Kalau kita pengen anak kita tidak terlalu kecanduan, kita bisa mulai untuk segera lagi melakukan reinforcement kepada keluarga kita untuk segera menguatkan kembali tentang pentingnya apresiasi dan komunikasi yang membahagiakan di rumah. Secara psikologisnya dulu ya. Oke. Bagi anak perempuan, ini lebih sensitif lagi karena area perasaan perempuan juga sangat sensitif, sehingga Anda bisa bayangkan anak-anak perempuan yang punya kedekatan dengan ayah yang cukup baik itu lebih mudah diatur tentang gadgetnya dibandingkan anak-anak perempuan yang figur ayahnya juga kurang terlalu kuat dalam rumah. Maka itu kenapa pola asuh terhadap anak kita tidak hanya bicara gadget mungkin, tapi untuk gadget fungsi ayah dan ibu itu tak bisa hanya salah satu yang paling dominan dalam pola pengasuhan. Karena ayah bagi seorang anak perempuan itu adalah cinta pertamanya. Ayah bagi seorang anak perempuan itu adalah teladan utamanya. Ucapan manisnya, ucapan sayangnya, ucapan rindunya, apresiasinya seorang ayah itu bisa menyelamatkan anak-anak perempuan kita dari gampangnya menerima pujian dari laki-laki di sosmed sana yang punya banyak kepentingan sama anak-anak kita. Pak, anak laki-laki di luar sono di sosmed, kalau emang demen sama anak kita lewat fotonya, itu pasti ngomongnya yang baik-baik. Kalau anak kurang pujian dan apresiasi dari bapaknya, maka jangan salahkan anak perempuan Anda gampang kegoda oleh pujian laki-laki di luar yang punya banyak kepentingan. Masa iya kita rela anak kita dipuji orang luar lalu ikut sana? Kalau kita nggak mau kehilangan mereka sejak dini, maka jangan pernah sayang untuk meluangkan waktu lebih banyak hadir mendengarkan cerita anak-anak perempuan Anda, karena ngurus anak tidak hanya bisa dilimpahkan kepada istri kita. Oh, semangat ya para ayah ya, I love you pokoknya. Oke, jadi ini yang akhirnya membuat kita sadar bahwa ternyata kurangnya perhatian, kurangnya apresiasi, kurangnya mendengarkan perasaan anak itu bisa menyebabkan mereka lebih memilih substitusi ke arah game. Makanya kalau membatasi game, membatasi gadget semua orang tua bisa, tapi kalau dibatasi, tolong juga pikirkan apa substitusinya. Bisa membatasinya, tapi juga bisa memberikan substitusinya.
jangan sampai hal-hal yang biasa mereka dapatkan kesenangan di gadget yang itu sebenarnya berpengaruh terhadap dopamin, oksitosin, hormon-hormon yang lain yang penting untuk tubuhnya, yang hanya muncul ketika mereka bahagia, itu nggak mereka dapatkan. Karena kita harus dapat substitusinya. Jangan sampai main gadget nggak boleh, ngobrol sama keluarga nggak pernah, hidupnya sendiri-sendiri, yang ada cuma ngomel dan ngomel. Kalau misalnya kumpul bareng pasti ribut. Ya akhirnya di mana tempat mereka mendapatkan kesehatan psikis dan biologisnya, karena hormon-hormon yang bermanfaat buat tubuh itu cuman keluar pas kita lagi ngerasa bahagia gitu. Jadi keluarga yang membahagiakan salah satu juga bagaimana akhirnya bisa mencegah adiktif yang berlebihan, adiktif pasti berlebihan tapi ya, adiktif kecanduan gadget yang membahayakan untuk anak-anak kita. Oke, itu faktor psikologisnya. Kalau anak laki-laki kita tahu adrenalin lah yang membuat mereka lebih suka sama tantangan-tantangan, maka pilihannya banyaknya kecanduannya di game. Anak perempuan banyaknya kecanduan di sosmed, itu ngeliatin foto orang, ngeliatin jalan-jalan sambil ngebayangin. Itu banyak sekali dihabiskan waktu berjam-jam untuk anak perempuan. Dan yang menarik, ada satu hormon yang namanya melatonin yang ketika muncul itu saat sore hari. Melatonin itu biasanya munculnya pas udah mulai maghrib gitu, karena tubuh memberi respon terhadap paparan cahaya yang berkurang. Makanya muncul melatonin, hormon ngantuk lah gitu. Yang membuat akhirnya hormon ini membuat tubuh kita terasa mengantuk, dan memang ini adalah sign atau tanda untuk istirahat. Tapi ketika di waktu sudah mulai malam hari atau sudah mulai senja, paparan cahaya handphone itu banyak diterima, maka tubuh tidak bisa lagi merespon tentang paparan cahaya yang berkurang. Maka dengan waktu yang sama, maka melatonin juga tidak muncul dengan signifikan. Ketika melatonin tidak berfungsi dengan baik dan tidak ngalir dengan bagus, maka anak-anak kita menjadi sangat sulit tidur, sehingga muncul lagi penyakit insomnia. Insomnia menyebabkan tidur menjadi sangat larut dan menjadikan tidurnya menjadi kurang jamnya dan tidak berkualitas ketika bangun, sehingga fokus belajarnya punya pengaruh. Kemudian dibangunkan paginya cukup susah, itu karena ada beberapa paparan-paparan yang membuat hormon melatonin anak-anak kita tidak bisa keluar. Jadi kita tidak bisa membayangkan sesederhana itu. Tapi kalau kita mau membatasi anak-anak, kita juga harus menjadi contoh. Jangan sampai kita bilang udah malam jangan main handphone, tapi emak bapaknya masih akses handphone di malam hari di depan anak-anaknya juga. Jadi agak berat kita bicara bagaimana menunda atau meniadakan adiksi gadget kepada anak-anak kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kalau seandainya mereka masih melihat kedua orang tuanya masih menggunakan handphone dengan waktu yang sebenarnya mereka sendiri melarang anak-anak untuk mengakses gadget di waktu yang sama. Jadi kalau aturan itu kita lakukan bersama-sama dan kita sebagai orang tua juga terikat aturan, percaya deh mereka nggak akan nuntut, mereka juga akan mikir yang diatur bukan cuma gue doang, bokap nyokap gue juga ikut aturan. Maka aturan yang paling baik adalah ketika si pembuat aturan juga taat terhadap aturan. Gitu loh. Oke, ini saya mau menjelaskan dalam dimensi psikologis yang pasti ada kaitan dengan biologis, yang pasti ada kaitannya kenapa anak-anak sekarang susah fokus untuk belajar, kenapa kok mukanya lebih cepat tua, kenapa kok susah tidur, kenapa dibanguninnya susah. Ya karena paparan itu. Makanya ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwa kami sangat mengharamkan gadget dibawa ke kamar dan tidur membawa gadget. Jadi peran kita juga bisa kita tingkatkan lagi untuk menjadi orang tua yang paham bahwa apa paparan-paparan gadget yang membahayakan dan akhirnya bisa menjadi ketergantungan. Satu, tadi kita mengenal bahwa fitrahnya seseorang, anak baik laki-laki perempuan, adalah mereka mencari sesuatu yang membahagiakan. Nah, anak laki-laki lebih bahagia kalau ada tantangan, ada apresiasi, ada sesuatu yang membuat mereka bisa melakukan sesuatu yang, ayo bang, ayo kak, coba bisa nggak nyelesain ini. Kalau anak laki-laki itu kayak lebih ditantang, itu malah adrenalinnya akan makin muncak. Nah, kalau perempuan itu coba mulai masuk ke dalam area-area perasaannya, mulai tanyakan, mendengarkan perasaannya, mulai jadi orang tua yang masuk dalam area-area pribadinya sambil santai ngomongnya. Dan anak perempuan juga dipastikan sebisa mungkin dekat dengan ayahnya, dan ayah tolong luangkan waktu banyak untuk anak perempuannya. Kemudian secara biologis juga
ketergantungan gadget ini punya pengaruh yang sangat besar. Insomnia yang lahir dari zat melatonin yang di dalam tubuh yang tidak support karena paparan cahaya yang berlebihan lewat gadget. Di malam hari ini jauh lebih berbahaya karena efeknya anak akan sulit tidur atau menderita insomnia yang akan berpengaruh pada kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk mempengaruhi kualitas kesehatan yang buruk. Kualitas kesehatan yang buruk akan mempengaruhi tingkat fokus belajar yang buruk. Sehingga jangan sampai kita anggap ini sederhana, padahal kalau kita tidak tegas dari sekarang untuk membatasi jam anak memakai gadget di malam hari, itu artinya kita sedang menginstal kerusakan tubuh bagi anak yang sangat signifikan. Ini bukan masalah kita tega atau nggak tega, tapi contoh teladan kita sebagai orang tua itu penting untuk membuat mereka tidak terlalu sakit hatinya seolah-olah hanya dilarang tanpa ada kejelasan. Ketika orang tua memberi contoh, maka anak akan sangat soft secara psikologisnya menerima aturan main karena mereka sadar hidup dalam sebuah aturan dan pembuat aturannya juga mau untuk diatur dan mau untuk teratur. Oke, maka itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membuat efek dari kecanduan gadget itu tidak signifikan menyerang keluarga kita. Kemudian selain memberi contoh kedua orang tuanya juga untuk tidak ketergantungan dengan gadget, kemudian kita juga sadar bahwa gadget ini ketika berlebihan seperti medsos misalnya, melihat kehidupan orang lain lebih banyak, maka anak-anak kita akan begitu cemas karena banyak membandingkan jendela kehidupan orang lain itu seolah-olah lebih bagus daripada dirinya. Sehingga orang tua butuh banyak ngobrol sama anak perempuannya bahwa kita juga punya kelebihan, setiap orang juga punya kekurangan, sehingga ketika dia mendapatkan paparan informasi yang begitu banyak dari jenis orang yang beragam, maka dia juga bisa punya pengendalian diri tentang apa kelebihan yang dimiliki dan apa kekurangan yang dia miliki, sehingga anak juga bisa menerima dengan baik apa kelebihan yang orang miliki dan apa kekurangan yang anak miliki. Anak yang jarang dapat referensi tentang kelebihan dan kekurangannya, dia akan terlalu banyak untuk meyakini dirinya hanya punya kelemahan dan terlalu cemas melihat orang lain yang punya dengan berbagai macam kelebihan yang dia bisa lihat di jendela-jendela sosmednya. Karena rata-rata di sosmed semua yang diupload adalah sesuatu yang terlihat dalam citra visual, tapi secara kenyataan belum tentu ada bahagia di setiap ada foto yang terpampang di sana. Anak-anak perlu tahu itu bahwa setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing. Anak-anak punya kelebihannya masing-masing. Dan ketika ada orang tua yang di rumahnya terbiasa mengapresiasi kelebihan anaknya, maka anak itu akan terbiasa juga memandang orang lain untuk sama. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Dan orang lain juga sama, tidak mudah iri terhadap apa yang orang lain capai dan tidak pernah punya kelelahan untuk cepat down ketika melihat orang lain punya kelebihan. Jadi tahu kan apa fungsi orang tua setelah ada tayangan ini, ada film di series kedua ini lewat silaturahmi kita berdua, ayah bundaku sayang. Mudah-mudahan sedikit sharing kita hari ini bisa membuat kita sadar bahwa betapa pentingnya peran orang tua untuk membuat anak-anak tidak ketergantungan lagi dengan gadget. Oke, itu saja di series kedua ini. Nanti series ketiga secara teknis kita akan ajarkan bagaimana caranya untuk membatasi hal-hal yang berhubungan dengan gadget, termasuk juga salah satu ketergantungan yang tercipta dari strategi industri gadget tentang warna-warna, tentang notif-notif, tentang notif itu saja dibuat dengan segala perhitungan. Kenapa warnanya hijau, kenapa bulatannya merah, WhatsApp itu kenapa warnanya nggak abu-abu. Kalau abu-abu nggak bakal laku dia. Kenapa notifikasi teng nong warnanya merah angka 1 kalau dia ngirim 1 pesan, angka 2 kalau dia 2 pesan. Itu semuanya dirancang untuk membuat mata kita mudah menangkapnya dan akhirnya kita merasa untuk pengen sesegera mungkin membukanya. Kalau udah dengar kata ting pengen langsung buka padahal lagi nyupir, itu berarti kita sudah ketergantungan dengan apa yang distrategikan oleh gadget dan industri gadget itu sendiri. Oke, kita ketemu lagi di series ketiga. Jangan bosan-bosan, terus saling doa dan saling memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk sesama. Terus bahagia, responsible parents. I love you. Mwah, 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 mwah. Salam keo. Dadah.